Halo teman Indodax dimanapun kamu berada. Senang sekali rasanya saya Yose Satria akan kembali menemani kamu di Indodax Academy, di mana teman-teman Indodax memang investasi kripto menjadi sebuah pilihan yang menjanjikan untuk masa kini ya, asalkan kamu tahu jurusnya. Nah, bicara mengenai kripto, kita hari ini akan bicara mengenai time frame atau waktu terbaik dalam trading kripto. Nah, hari ini kita akan ngobrol berbagai macam hal dari A sampai Z soal time frame trading. Tentunya Yose nggak sendirian di sini, bersama ada Mas Putra Aditya dari Future Gift dan juga Mas Yoga dari Community Indodax. Halo, apa kabar Mas Putra? Halo, baik Mas. Kabar baik ya? Ya. Wah, luar biasa. Ini saya bawa uang di sini, bawa uang rupiah di sini. Amin. Oke. Kalau Mas Yoga kabarnya gimana? Baik Mas Yose. Cukup baik ya. Siap untuk kita berbagi sharing di hari ini ya pastinya. Oke, langsung aja aku mau ke Mas Putra dulu. Ini bicara mengenai Future Gift ya. Ini sebenarnya komunitas apa sih sebenarnya dan sudah ada berapa anggota untuk Future Gift sendiri? Future Gift sendiri komunitas untuk kripto ya, khususnya untuk kripto dalam hal trading future maupun spot. Ada 2 tipikal dan ada sekitar 3.000 orang di sana. Terus ada juga untuk grup yang kedua itu ada sekitar 100 orang. Di grup ketiga ada 100 lebih orang juga. Jadi total sekitar hampir 5.000 orang. 5.000 orang? Iya, untuk itu sejak kapan sih Mas? 2020. 2020. Awal-awal mulanya dari grup WhatsApp. Bermula dari WhatsApp Iya, ya? dari WhatsApp. Oke. Nah, ini berbicara mengenai kripto Mas, sesuai dengan tema kita time frame. Sebenarnya cara memilih time frame tipe trader kan ada yang scalping, ada yang swing, ini seperti apa sih Mas? Baiknya Mas? Untuk swing sendiri sepertinya bagusnya untuk time frame di awalnya itu kita cek dari weekly time frame-nya. Dari weekly time frame kemungkinan baru ke daily time frame, habis itu baru ke 4 jam untuk swing ya. Untuk scalping saya sih kemungkinan dari range 15 sampai time frame 4 jam. Mungkin itu aja, iya. Kalau Mas Yoga, apakah sama juga jawabannya atau punya jurus lain nih dari Mas Yoga? Tipe time frame kan ada beberapa ya tipe trader ya. Pertama yaitu scalping, swing trade, day trade, dan position trade. Nah, kalau untuk position trade, saya lebih cari time frame ke weekly. Weekly ya? Weekly, dan untuk set entry di daily. Dan kalau untuk day trade, itu ke set entry untuk time frame-nya saya gunakan itu di daily sendiri. Lalu set entry di 4 jam. Kalau untuk swing trade, saya pakai analisis time frame 4 jam. Lalu kalau untuk scalping, saya analisis pakai time frame 1 jam. Jadi tinggal dicari aja momentum pada time frame masing-masing. Itu entry biasanya di jam berapa tuh Mas? Kalau untuk pagi kah atau kalau untuk day trade saya entry lebih ke jam 6 pagi sih. Jam 6 Karena pagi memang ya? nunggu closing candle pada time frame pergantian itu di jam 7 pagi. Sebenarnya bicara mengenai time frame, sebenarnya untuk time frame mana sih yang Mas untuk paling pas untuk kita masuk atau saat kita trading? Kalau dari Mas Putra gimana Mas? Untuk masuk sih kayaknya yang terbaiknya 4 jam ya. 4 jam ya? Iya, menurut saya itu major time frame yang terbaik buat kita untuk meng-set entry ataupun menganalisa start mulai dari analisanya itu the best-nya di 4 jam. Ya. Mas Putra juga sama dengan Mas Yoga kah mulai dari jam 6 kah atau bagaimana? Atau ada jam waktu lain? sesi Asia sih. Sesi Asia itu ya? ya pergantian close candle habis jam 7, jam 8, jam 9 saya baru start analisa. Jam 10 biasanya entry. 10 ya? Iya, jam 10 Oke, ini pagi. ada jurus lain nih. Berarti ada kalau Mas Yoga dari jam 6, kalau Mas Putra sendiri ada dari jam 10 ya? Iya, Mas? Oke, sebenarnya mengenai kombinasi dari time frame ini, apakah sangat mempengaruhi sih kalau kita dalam analisis trading misalnya? Dari Mas Putra mungkin? Sangat mempengaruhi. Time frame itu sangat mempengaruhi jarak antara kita mau take profit. Tapi tergantung. Saya ada tips buat kalau orang lihat di time frame 1 jam ada Marubozu ataupun 15 menit, ada kelihatan Marubozu candle, maka itu bisa kita take profitnya mungkin lebih tinggi. Dan itu suatu potensi untuk melanjutkan tren kenaikan kalau ketemu Marubozu. Jadi jarak time frame kemungkinan mempengaruhi. Tapi yang paling pastinya di 4 jam itu udah yang terbaik. Itu yang terbaik ya? Dari Mungkin 4 Mas jam Yoga ya? ada tambahan? Mas Yoga gimana? Kalau mengenai kombinasi yang namanya time frame ini, apakah sangat mempengaruhi sih dalam hal analisis, Mas? Itu sangat mempengaruhi. Soalnya kan kalau misalnya kita analisis pada satu time frame utama, yaitu time frame 4 jam ya, contoh ya. Ketika time frame 4 jam itu ada konfirmasi engulfing atau Marubozu bullish. Nah, jadi bisa dicek di candle yang
time frame yang lebih kecil supaya untuk menentukan entry kita. Yang penting kalau time frame utama udah ada konfirmasi engulfing candle ataupun merubuh bullish, tinggal tunggu entry aja di time frame kecil, yaitu mungkin time frame 15 menit atau 1 jam. Dikombinasi aja. Tapi tetap fokus di time frame utama. Itu untuk yang swing, scalping sama atau ada jurus lain-lain? Kalau untuk swing itu tetap di 4 jam, tapi untuk scalping itu 1 jam. Tapi untuk set entry itu kita lebih scalping itu di 15 menit. Intinya dari penggunaan time frame ini cari konfirmasi candlestick dari beberapa time frame sesuai dengan tipe trader masing-masing. Itu jurusnya ya. Yep. Oke, kalau misalnya mengenai kita bicara benefit, Mas Putra dan Mas Yoga, kita bicara benefit, kita bicara soal keuntungan. Sebenarnya yang lumayan besar dari time frame ini berapa sih yang digunakan? Time frame yang terbaik untuk kita dapat profit yang high gitu. Sama sih Mas. Saya di major time frame sekitar time frame 4 jam. Yang paling pentingnya saya harus melihat dulu dari weekly time frame-nya. Penutupan close candle di weekly-nya seperti berapa, terus saya ke daily, kalau udah ganti hari itu daily-nya saya cek close candle-nya di berapa, baru di 4 jam saya mencari titik entry, yang dimana kita lihat dari historical dari hari kemarin, oh sepertinya jarak pemantulannya di sini, jadi the best entry-nya tetap di 4 jam kalau saya. Di 4 jam ya? Karena titik pemantulan di time frame manapun sebenarnya sama aja. Cuma konfirmasinya lebih validnya di major 4 jam. Paling lebih 4 jam ya. Itu juga di jam 10 tadi yang seperti jam 10. Ini juga berlaku bagi scalping, swing. Scalping, swing sebenarnya sama aja Mas. Tapi lebih bagusnya kita lihat di 4 jam. Paling 15 menit bener apa kata Mas Yoga. Di 15 menit kita mencari titik entry-nya biar lebih enak, jarak time frame-nya lebih pendek kita untuk menentukan entry-nya. Kalau dari Mas Yoga sendiri untuk kita mendapatkan benefit atau keuntungan ya yang lumayan besar dari time frame ini, sebenarnya berapa sih Mas yang digunakan? Sama juga sebenarnya. Untuk momentum sendiri biasanya saya selalu ngecek di time frame harian sama 4 jam. Nah, balik lagi kalau untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, ya kita harus tunggu momentum aja dulu. Seperti bullish divergence yang memang pembalikan dari downtrend menuju uptrend. Nah, kalau udah ada tandanya bullish divergence ini, kita tinggal melakukan entry aja. Seperti siklus sekarang kan kuartal pertama di tahun 2023 kripto udah cukup naik signifikan kan, hingga Bitcoin mengalami kenaikan hingga 18% itu atau 30%-an dari market-market altcoin lainnya gitu. Nah, intinya tunggu momentum yang pas untuk melakukan pembelian untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Seperti itu sih. Oke. Kalau kita ada mengenai untuk para trader nih yang juga mau masuk atau mau entry, apakah juga pengaruh sih misalnya ketika harus baca juga berita terkini untuk update dari Indodax Academy misalnya atau dari TradingView, update dari The Fed Amerika, apakah juga perlu pengaruh sih Mas update terkini supaya misalnya ada suku bunga acuan Amerika menaikkan sekian, apakah juga pengaruh sih dalam trader untuk mengambil keputusan entry misalnya, Mas Putra? Jelas itu pengaruh banget Mas. Dalam segi itu, segi dari news, The Fed, ataupun kita membaca berita itu penting banget. Ibaratkan teknikal itu kaki kiri, untuk newsnya kaki kanan. Nggak boleh dipisah. Sepatu kiri, sepatu kanan. Jadi nggak boleh, harus dibarengi. Jadi harus balance. Karena itu penting banget. Untuk mencari news ya di Indodax Academy banyak dan lain-lain. Itu berlaku untuk semua trader ya, semua mau koin apapun juga. Apapun pengaruh untuk suku bunga karena ini penting banget. Koin micin termasuk Mas? Termasuk. Untuk koin micin emang sesuai namanya, micin tuh emang gorengan emang resip, tapi kita harus ini ya. Kalau dari Mas Yoga gimana Mas mengenai yang tadi sama juga yang disampaikan Mas Putra kah atau ada yang jurus berbeda Mas? Itu mempengaruhi sih dari kadang inflasi tinggi ataupun The Fed atau berita-berita yang terkait dengan kripto atau market ekonomi ya, itu sangat berpengaruh. Tapi saya ambil keputusan untuk melakukan pembelian itu nunggu news itu selesai. Contoh informasi apakah inflasi itu naik ataukah turun, nah baru saya set entry dengan keputusan itu. Contohnya kalau misalnya inflasi turun berarti kripto positif, jadi saya bisa melakukan pembelian. Tapi kalau misalnya inflasi naik, saya lebih baik tutup posisi aja. Jadi ketika ada news, saya lebih baik tutup posisi semua market saya untuk antisipasi terjadinya penurunan yang sangat signifikan. Itu sih, jadi was-was aja. Kalau tadi Mas juga sempat menyampaikan entry di jam 6 pagi ya? Betul. Berarti biasanya malam hari sebelumnya udah baca-baca berita terkini dulu? Ya betul, biasa kan The Fed itu atau berita inflasi itu bisa jam 2 pagi waktunya Amerika. Nah, kadang momen itu udah selesai news ada keluar, nah itu memang momen pas kita untuk melakukan pembelian. Kadang di subuh atau nggak di pagi hari itu momentumnya udah kebaca banget. Kadang beberapa market itu udah terlihat
momentum-momentum dari time frame daily gitu. Seperti Mas Putra bilang tadi kan, dari time frame 4 jam juga bisa momentum yang memang menarik juga untuk melakukan pembelian. Oke. Gitu. Berkaitan ini, kalau misalnya kita tadi mengatakan Mas Yoga mengatakan pembelian ya. Selanjutnya ini terkait dengan keuntungan pada time frame nih masing-masing. Apakah ada semacam nilai persentase dan masa waktunya? Misalnya contohnya misalnya kita scalping dalam waktu sejam. Ini apakah ada berapa maksimal persentasenya ataukah juga ada masa waktu titik penjualannya? Mungkin Mas Mas Putra, silakan. Untuk scalping sih saya biasanya mengambil 2-3% keuntungan dan stop loss juga sama. Itu sama aja sama risk rewardnya 1 karena saya menempatkan take profit di 3% dari point entry dan stop loss 3% dari point entry. Untuk scalping 2-3%. Nah, kalau swing biasanya untuk mengambil take profit itu harus minimal 6% kenaikan. Karena capek nunggunya, Mas. Oke. Waktunya berapa sih kalau swing biasanya? Kalau swing sih 1-3 hari lah. 3 hari. Iya. 6% baru stop. 6% ya. Kalau yang scalping yang hitungan jam paling lama 1 minggu lah yang swing. Oke. Oh, iya, kalau yang scalping tadi Mas Kalau scalping sih Putra? kemungkinan di hari itu juga saya take profitnya. Misalkan saya entry jam 10, biasanya jam 3 sore, jam 1 siang udah saya TP. Tergantung kalau market menguntungkan untuk hold dulu aja. Kadang kita nentuin nggak bisa juga, Mas. Kadang market juga yang nentuin ya. Kadang itu rasa ketika udah bullish tahan tiba-tiba jatuh gitu. Itu yang bikin kesal ya. Iya. Oke. Kembali lagi. Sebenarnya trading itu bukan lawan market sih, tapi lawan diri kita sendiri ya. Wah, ini. Trading Tamaknya kita. Oke, quote of the day ini. Trading bukan lawan market tapi melawan diri egonya sendiri. kita, tamaknya kita. Itu catat itu quote of the day dari Mas Putra Aditya. Kalau Mas Yoga sendiri gimana nih? Dari swing atau scalping kan ada beberapa persentase yang didapatkan ya. Kalau untuk scalping saya lebih menggunakan time frame 1 jam. Nah, 1 jam ini persentase yang didapatkan kisaran dari 7-13%. Tapi itu masa 3 hari maksimal untuk take profitnya. 1 jam, 7, 1 jam. 3 tadi? Iya, betul. Nah, kalau untuk swing, kita pakai menggunakan time frame 4 jam. Nah, itu tradingnya dalam masa waktu kurang lebih 1 minggu, Mas Yos. Nah, itu persentase yang didapatkan kurang lebih 20-30%. Tapi dengan catatan, itu terjadi perubahan tren. Ya, tapi kalau penerusan tren itu setengahnya. Nah, kalau untuk day trade ataupun investasi lumayan cukup lama di time frame harian, itu masa waktunya untuk menyentuh take profit tertinggi itu 2 bulan. Dan persentase yang didapatkan itu cukup lumayan besar. 150%. Pembalikan tren seperti kuartal pertama sekarang di tahun 2023. Itu untuk yang swing dan juga scalping. Iya, untuk swing. Kalau untuk swing sih saya bisa mingguan atau enggak bulanan. Kalau untuk day trade ya itu bisa sampai 5 bulan kurang lebih lah. Jadi masa-masa time frame itu ada masa waktunya dari mingguan hingga persentase yang didapatkan. Tadi sempat mention 150% ya? Iya, itu di time frame harian. Time frame harian. Itu 150% terakhir kapan tuh, Mas? Bulan-bulan apa waktu itu? Jadi kita bicara tentang siklus ya. Kalau untuk siklus di tahun 2022 itu terjadi ada 2 siklus. Itu menurut saya sendiri ya. Di bulan Maret hingga April, lalu di bulan Juni akhir hingga Agustus. Itu momentum hampir sama, semuanya terkonfirmasi pembalikan tren pada time frame harian. Dan cukup lumayan besar itu profitnya hingga 80 hingga 150%. 150% ya? Iya, dan sekarang pun di tahun 2003 baru jalan siklus pertama, yaitu kuartal pertama. Dan harapannya kuartal kedua di pada bulan Juni. Tapi kita lihat aja dulu nanti ke depannya market crypto seperti apa. Oke, kalau melihat pasar dan juga tren 2023 di bulan kuartal pertama ya, ada 3 bulan, 4 bulan pertama, prediksi Mas Putra dari Future Gift gimana nih Mas untuk kuartal pertama 2023? Kuartal pertama ini kemungkinan prediksinya masih di range 24 sampai 25 kemungkinan ya yang bakal hit. Tapi kalau dibarengi sama news yang memang newsnya bagus, data-data hasil newsnya juga bagus, kemungkinan bisa hit lebih tinggi lagi menurut saya. Oke. Kalau news yang bagus sebenarnya kayak gimana sih Mas? Kayak news yang penting dalam untuk trading. Tradingnya. Yang pertama saya selalu lihat CPI, ini data inflasi. Terus habis itu saya lihat PCE. Habis itu saya lihat jobless claim, ini pengangguran, angka pengangguran. Terus habis itu yang saya lihat juga suku bunga, interest rate. Oh, suku bunga. Ya.
speak-nya Jerome Powell. Ini yang paling Oh bahaya. ya, Jerome Powell nih. Jerome Powell. Jadi Opa 5 news Jerome saja Powell, ya. ya. 5 news saja yang menurut saya yang cukup waspada. Suku bunga acuan dan juga inflasi dalam negeri pengaruh nggak Mas? Atau lebih kita ke kiblat ke Amerika? Kiblatnya ke Amerika sih. Lebih kiblatnya ke Amerika karena mungkin pasar di sana lebih gede daripada pasar di Indonesia. Suku bunga naik, apakah juga semakin cuan atau sebaliknya? Suku bunga naik, seharusnya kripto anjlok. Oh, harusnya kripto anjlok. Baik. Iya. Berarti kita harapkan mereka turun ya Turun suku bunga. suku bunga. Ini Kita udah cuan. mulai turun, Mas. Udah Oke, mulai diturunin. Sudah mulai diturunin ya. Oke. Iya. Kalau dari Mas Yoga sendiri untuk sesuai sama, mungkin ada pendapat lain kah? Kalau saya sih ngandelin dari inflasi sama suku bunga aja sih. Jadi kalau misalnya memang harapan kita pengen turun, market naik gitu kan. Ya balik lagi itu tinggal nunggu news aja, selesai. Kalau misalnya udah keluar news, baru kita lakukan pembelian. Oke. Kayak Jadi gitu sama sih. juga ya? Sama juga. Ngikutnya suku bunga Amerika dan juga inflasi di Amerika ya? Betul. Oke. Terakhir, mungkin untuk closing statement, ada closing statement mungkin dari Mas Putra dan juga Mas Yoga, barangkali saya Mas Yoga terlewatkan untuk bertanya, mungkin bagi para trader misalnya, mungkin dari Mas Putra dulu mungkin, monggo silakan. Untuk trading mindset-nya dulu. Mindset-nya itu anggap aja kita kayak bisnis ataupun usaha. Bebas dalam mindset kita itu mau usaha kopi. Jadi setiap pembelian harian itu kita harus take profit. Dapat berapapun disyukuri aja. Kebanyakan orang mau langsung instan melejit di itu saldonya, Mas. Itu yang sering buat mereka hancur sebenarnya. Sebenarnya kan kalau mindset mereka mindset kayak usaha, misalkan taruhlah usaha baju apapun itu, entry dapat profit 2%, ya take profit. Yang penting karena kita dapat uang, numpukin saldo dulu. Ya kebanyakan orang ya seperti itu sih, saran saya mindset-nya mindset bisnis aja. Mindset bisnis. Kalau tadi batasannya Mas Putra 3% ya? Iya. Kalau untuk scalping tadi ya? Yang penting konsisten kan. Konsisten, 3% asal konsisten. Dari Mas Yoga, closing statement barangkali ada saya yang terlewatkan untuk bertanya atau kepada pemirsa, silakan Mas Yoga. Yang pertama ya kita betul tentang mindset ya. Terus tentang diri sendiri juga, ya jangan menyerah untuk belajar sih, itu lebih penting. Dan kita jangan terlalu ngebanding-bandingin, apalagi profit dari orang, ataupun persentase yang didapatkan cukup besar ya. Kita tetap fokus aja sama diri kita sendiri. Lalu baik lagi tentang mindset, tetap memiliki pola pikir growth mindset ya. Jadi teman-teman harus terus belajar optimis, jangan pesimis. Tentunya ya untuk mendapatkan cuan kan itu harus melalui proses yang sangat lama. Tapi tunggu aja, pasti ada hasil yang bakal datang buat cuan datang ke kita. Kayak gitu. Oke. Berarti jangan terlalu ego dan kita utamakan berproses ya. Iya. Berproses dan berproses untuk kita mendapatkan hasil yang maksimal. Itu adalah kunci untuk kita dalam trading untuk kripto. Terima kasih Mas Yoga dan juga Mas Putra sudah ngobrol-ngobrol di hari ini. Sudah membuka value baru, ilmu daging kalau orang-orang YouTube bilang untuk bagi kita semua. Intinya semoga dapat memberikan tambahan value bagi teman-teman semuanya. Dan teman Indodax, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara podcast Indodax Academy. Saya Yose Satria mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa. Ciao! Dadah.